Seorang pria didakwa 5 tahun penjara karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang berstatus dilindungi. Kisah pelaku menyita perhatian masyarakat dan viral di media sosial. Inyoman Sukena, pria 38 tahun, menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nyoman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang termasuk hewan yang dilindungi. Sukena tak menyangka hewan peliharaan kesayangannya ternyata bisa membawa dirinya sampai ke ruang sidang di PN Denpasar. Sementara landak Jawa hewan peliharaannya sudah disita BKSDA Bali. Di hadapan majelis hakim, Sukena mengaku tak memahami jika landak merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak berkeliaran. Landak Jawa atau Hystrix javanica merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Setiap orang yang memelihara satwa liar atau hewan dilindungi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun, serta denda maksimum 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPK membantah adanya tekanan di balik pembatalan rencana klarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah bukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK, melainkan oleh Direktorat PLPM. KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki Boyamin Saiman dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Namun direktorat yang mengusutnya bukanlah Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri. Itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Tidak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan jet sewa. Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dilanjutkan Senin 9 September besok dengan agenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pihak pemohon. Sebelumnya, sidang perdana peninjauan kembali untuk 6 terpidana kasus Vina Cirebon telah digelar Rabu 4 September hingga pukul 6 sore di Pengadilan Negeri Cirebon. Pada sidang sebelumnya, sidang beragendakan pembacaan memori PK oleh kuasa hukum pemohon. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak jaksa untuk menanggapi memori tersebut pada Senin 9 September esok.
Sementara saksi fakta dan ahli akan dihadirkan pada agenda sidang selanjutnya. Informasi seputar Pilkada 2024, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi area Car Free Day atau CFD di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Minggu pagi. Pramono Anung dan Rano Karno tiba di Bundaran HI pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Keduanya tampak seragam menggunakan baju berwarna merah. Warga terlihat antusias menyambut kehadiran keduanya dalam hari bebas kendaraan bermotor tersebut. Pramono mengatakan bahwa datang ke CFD untuk mengambil banyak masukan dan juga keluhan dari masyarakat. Rano menambahkan bahwa nantinya mereka akan rutin hadir di CFD hingga bulan November mendatang. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak. Dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang, pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi, seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Yang ketiga, ke menengah ke atas. Kami mendengarkan itu, apa sih yang menjadi aspirasi. Kalau sekarang nih, oke saya bilang Mas, paksa saya sampai November kita jalan di sini yuk. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara pada Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur Jumat malam. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya 2 kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur, selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya, di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi keseniannya, dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Bamus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Ada masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga Indonesia melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut GBK siap digunakan. Dalam peninjauan yang didampingi Kepala Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Rahmadi Akusumo, Ketum PSSI mengecek kondisi rumput dan fasilitas pendukung lainnya untuk kedua tim serta penonton yang dipastikan akan membanjiri kawasan Senayan. Menurutnya akan ada beberapa perbaikan yang tidak signifikan jelang pertandingan kandang pertama J. Ijaz dan kawan-kawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick juga memastikan kondisi Stadion Gelora Bung Karno dalam keadaan baik. Untuk pertandingan tanggal 10 dan kondisinya baik, nanti kita ada improve sedikit, insya Allah pertandingan bisa lancar. Amin. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September mendatang. Warga pun optimis Timnas bisa menaklukkan The Socceroos yang harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang di pertandingan pertama. Saya peluangnya bisa 80% karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat. Menurut saya bisa
lebih baik lagi mainnya. Tebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Peluangnya cukup besar ya, karena kan kita berstatus tuan rumah ya, yang bakal mendapat dukungan dari supporter, dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skuad kita yang saat ini. Ya mungkin 60-40 lah Indonesia-Australia. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Mungkin Ragnar ya, karena kan kita status tuan rumah ya, kita bakal menyerang terus ya. Menurut saya Ragnar bakal unjuk kualitas dan mencetak gol. Dia pemain terbaiknya. Harapannya ya pasti kita ingin melihat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya, itu aja sih. Untuk peluang sih ya saya bilang 50-50 ya. Karena kalau menurut kekuatan sekarang Indonesia tuh semuanya mumpuni ya. Dari kekuatan yang main di luar sampai di Indonesia hampir semua rata-rata seimbang gitu dari skill sama fisik. Tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia. Ya, karena kan kita tuan rumah harus lebih pede gitu kan. Kalau menurut saya match of the match-nya itu bisa jadi di Rafael Struijk karena dia selalu membuka ruang dan